Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengimbau warga agar mewaspadai gelombang setinggi 2,5 meter yang berpeluang melanda 4 titik wilayah Laut Nusa Tenggara Timur NTT selama beberapa hari ke depan. Potensi gelombang setinggi 1,25-2,5 meter perlu diwaspadai, karena berisiko tinggi terhadap pelayaran perahu nelayan maupun kapal tongkang, kata Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang BMKG, Syaiful Hadi, berkaitan dengan peringatan dini cuaca maritim di perairan Laut NTT yang berlaku 5-7 Oktober tahun 2022 di Kupang. Keempat titik wilayah perairan yang berpotensi dilanda gelombang 2,5 meter atau gelombang sedang, yaitu Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Alor Pantar, dan perairan Kupang Rote. Selain itu, terdapat satu wilayah laut yang berpeluang dilanda gelombang tinggi 2,5-3,0 meter, yaitu Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu. Syaiful mengimbau para nelayan maupun operator kapal agar meningkatkan kewaspadaan ketika melintasi wilayah perairan tersebut agar terhindar dari ancaman atau bahaya. Lebih lanjut, ia menjelaskan, selain gelombang sedang, kondisi sinoptik menunjukkan arah angin di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur ke selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 knot. Kecepatan angin lebih dari 15 knot, kata dia, juga berisiko tinggi terhadap pelayaran perahu nelayan, sehingga perlu diwaspadai. Syaiful mengimbau para nelayan serta operator kapal agar terus memperbarui dan mencermati informasi cuaca maritim dari BMKG sebagai referensi untuk mendukung kegiatan pelayaran yang aman dan lancar. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG merinci potensi gelombang tinggi di perairan Indonesia. Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto menyampaikan, kategori tinggi gelombang 2,5 hingga 4,0 meter dapat terjadi di Selat Malaka, perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat Pulau Simele hingga ke Pilai Mentawai, perairan barat Lampung. Selain itu, perairan Bengkulu, Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten hingga Jawa Timur, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, perairan selatan Bali hingga NTT, Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTT. Dalam laporan yang diterima BMKG juga memperkirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dialami 29 provinsi di Indonesia terkecuali Provinsi NTT. Sementara perakiraan berbasis dampak wilayah yang berpotensi terdampak hujan lebat dengan kategori siaga yaitu Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Jawa Barat. BMKG memonitor perkembangan kondisi cuaca di seluruh wilayah Indonesia yang saat ini diindikasikan terdapat signifikansi dinamika atmosfer sehingga dapat berdampak pada potensi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia. Hasil analisis kondisi dinamika atmosfer terkini menunjukkan adanya belokan dan perlambatan kecepatan angin yang dapat meningkatkan pola konvektivitas serta aktifnya fenomena Madden-Julian Oscillation MJO yang berinteraksi dengan gelombang Rossby ekuator dan gelombang Kelvin sehingga dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan, sebutnya. BMKG juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan. Selain itu agar melakukan penataan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pemotongan lereng atau penebangan pohon yang tidak terkontrol serta melakukan program penghijauan secara lebih masif. Dahan dan ranting pohon yang rapuh perlu dimangkas serta menguatkan tegakan atau tiang agar tidak roboh tertiup angin kencang. Masyarakat juga perlu disosialisasi, edukasi, dan literasi secara lebih masif untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pemerintah daerah, masyarakat serta pihak terkait dalam pencegahan atau pengurangan risiko bencana hidrometeorologi banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang, puting beliung dan gelombang tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi gelombang setinggi 4 meter, yang berpeluang melanda 5 titik wilayah perairan laut di Nusa Tenggara Timur NTT.
Gelombang dengan ketinggian berkisar 2,5-4 meter berpeluang terjadi selama 3 hari ke depan, perlu diwaspadai karena berisiko tinggi terhadap pelayaran, kata Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang BMKG, Syaiful Hadi dalam keterangannya seperti dilansir dari Antara. Ia mengatakan, hal itu berkaitan dengan peringatan dini gelombang tinggi di wilayah perairan Laut NTT yang berlaku selama 4-6 September. Potensi gelombang hingga 4 meter berpeluang terjadi di 5 titik wilayah perairan Laut NTT yaitu Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu bagian selatan, Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu, Perairan Selatan Kupang Rote, dan Samudera Hindia Selatan Kupang Rote. Potensi gelombang dengan kategori tinggi ini, kata dia perlu diwaspadai karena beresiko tinggi terhadap pelayaran kapal feri. Karena itu operator kapal perlu mencermati kondisi cuaca maritim secara baik demi kelancaran kegiatan pelayaran, katanya. Selain gelombang tinggi, sejumlah titik perairan laut juga berpeluang dilanda gelombang sedang 1,25-2,5 meter yakni Selat Sumba bagian timur, Laut Sawu bagian utara, Selat Flores Lamakera, Selat Alor Pantar, dan perairan utara Kupang Rote. Gelombang sedang, kata dia juga perlu diwaspadai karena beresiko tinggi terhadap pelayaran perahu nelayan. Sementara itu hasil analisa kondisi sinoptik menunjukkan umumnya arah angin bergerak dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 1-5 skala Beaufort. Syaiful mengingatkan, operator kapal maupun para nelayan di NTT agar terus mengikuti perkembangan terbaru informasi cuaca maritim yang dipublikasikan BMKG sebagai referensi untuk mendukung kegiatan pelayaran yang aman dan lancar. Mewaspadai potensi gelombang setinggi 4 meter ditegaskan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika